Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari PPT kami, yaitu tentang gaya antar molekul dan sifat fisika zat cair. Umumnya, gaya antar molekul jauh lebih lemah daripada gaya intramolekul. Jadi, biasanya diperlukan energi yang jauh lebih kecil untuk menguapkan cairan daripada untuk memutuskan ikatan dalam molekul cairan. Misalnya, diperlukan sekitar 41 kilojoule energi untuk menguapkan 1 mol air pada titik didihnya. Diperlukan 930 kilojoule energi untuk memutuskan 2 ikatan OH dalam 1 mol molekul air. Selanjutnya, titik didih zat seringkali mencerminkan kekuatan gaya antar molekul yang bekerja dengan molekul-molekul. Pada titik didih, energi yang cukup harus diberikan untuk mengatasi tarik-menarik antar molekul untuk dapat memasuki rasa uap. Di saat menguap, gaya antar molekul pada ikatan kovalen lemah dapat diputuskan, sedangkan gaya antar molekul pada ikatan kovalen kuat tidak dapat diputuskan. Contohnya, molekul Br2 melepaskan diri dari tetangganya ketika berpindah diri dari keadaan cair ke keadaan gas, tetapi ikatan kovalen Br ke Br tidak putus. Selanjutnya ada pengertian gaya antar molekul. Gaya antar molekul ini adalah gaya aksi di antara molekul-molekul yang menimbulkan tarikan antar molekul dengan tingkat kekuatan berbeda-beda. Gaya antar molekul terdiri atas beberapa jenis, yaitu ada gaya London, gaya dipol-dipol, dan ikatan hidrogen. Yang pertama ada gaya London, di mana gaya London ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Fritz London pada tahun 1930. Ia mengemukakan bahwa terjadinya tarikan yang lemah disebabkan oleh dipol imbasan sekejap atau sesaat, yang kemudian dikenal dengan sebutan gaya London. Gaya ini terjadi antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar, sejenis maupun berbeda seperti molekul Cl2, O2, I2, F2, Br2, H2, CS2, CCl2, dan CH+ yang timbul sebagai hasil dipol-dipol yang terindikasi sementara dalam atom atau molekul. Gaya London ini sangat lemah, tetapi dapat bertahan sehingga antar molekul atau antar atom dapat terjadi tarik-menarik. Gambarnya bisa dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya, materi akan dipresentasikan oleh Saudari Rusniati Monina. Baik, yang kedua adalah gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol merupakan gaya yang terjadi antara molekul-molekul polar, yaitu antara molekul yang memiliki momen dipol. Gaya dipol-dipol antar molekul-molekul yang terjadi
di dalam cairan dan padatan senyawa polar murni. Gaya ini berasal dari gaya elektrostatik yang makin besar momen dipolnya, makin besar pula kekuatan gayanya. Pada molekul polar, arah momen dipol yang dihasilkan menuju kepada satu arah, yaitu ke arah yang memiliki nilai keelektronegatifan paling besar. Berbeda halnya dengan molekul nonpolar yang memiliki arah momen dipol ke segala arah, sehingga saling meniadakan yang menyebabkan molekul molekul nonpolar tidak termaksud gaya dipol-dipol. Bisa kita lihat pada gambar. Yang ketiga, ikatan hidrogen antar molekul. Ikatan hidrogen merupakan gaya antar molekul yang kuat dibandingkan gaya antar molekul yang lain. Ikatan hidrogen merupakan jenis ikatan yang terjadi apabila atom terikat oleh dua atom yang memiliki keelektronegatifan tinggi, biasanya seperti atom N, O, dan F. Bisa dilihat ikatan hidrogen pada gambar. Kemudian cara menentukan jenis gaya antar molekul. Yang pertama, apakah dalam senyawa terdapat unsur logam dan non-logam? Jika ya, maka gaya antar molekul yang terjadi adalah gaya elektrostatik. Yang kedua, apakah dalam senyawa terdapat ikatan HN atau HO atau HF? Jika ya, maka jenis gaya antar molekul yang terjadi adalah ikatan hidrogen. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk atau struktur molekul? Jika bentuk molekul tidak simetris atau polar, maka jenis gaya antar molekul yang terjadi adalah gaya van der Waals. Tetapi jika bentuk molekul simetris atau nonpolar, maka jenis gaya antar molekul yang terjadi adalah gaya London. Selanjutnya, sifat fisika zat cair. Sifat fisik zat cair yaitu 1. Massa zat tetap, 2. Volume zat tetap, dan yang ketiga memiliki bentuk yang tidak tetap atau berubah-ubah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan.